Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Katilia Dia Prameswari dengan NIM 13012233320. Di sini sebagai mahasiswa bimbingan dari Dospem Akademik Kerja Praktik Bapak Nurul Ihsan, saya izin menyampaikan laporan presentasi mengenai apa yang sudah dilakukan pada kerja praktik dari periode 1 Juli 2025 hingga 31 Agustus 2025 sebagai Research Assistant pada KKDSIS Fakultas Informatika Telkom University. Jadi proyek ini dimulai dengan sebuah penelitian yang mengacu pada paper reference dengan judul Predicting the HER2 Status in Esophageal Cancer from Tissue Microarrays Using Convolutional Neural Networks, yang mengeksplorasi apakah sebuah model CNN dapat memprediksi IHC score yang range-nya dari 0 sampai 3 dari gambar tissue microarrays. Secara langsung, hal ini juga menentukan HER2 status atau yang menentukan apakah si kanker tersebut negatif atau positif tanpa perlu ISH tambahan, dengan tujuan untuk membantu pihak klinis atau pihak medis dalam menentukan keputusan. Paper ini juga menanyakan apakah model ini memanfaatkan lebih dari sekadar intensitas pewarnaan saja, yakni apakah morfologi jaringan itu juga dipakai oleh model. Selanjutnya, untuk dataset yang digunakan di sini merupakan dataset dari Zenodo, yaitu dengan total gambar 1.602 image untuk train dan validation, dan 307 image untuk tes. Nah, dalam bagian metode ini bisa dijelaskan juga pada paper tersebut secara lebih rinci, yaitu 1.281 train, 321 validation, dan 307 tes. Sebagai penekanan pada proyek ini, memang yang diteliti ada dua kelas, yaitu IHC score dan HER2 score. Kemudian berangkat dari sana didapatkan persebaran dataset masing-masing kelas, yaitu kelas IHC dan kelas HER2. Untuk IHC itu ada ada empat kategori, 0, 1, 2, dan 3. Untuk HER2 memang ada dua saja, positif atau negatif. Nah, karena di sini bisa dilihat terdapat perbandingan data yang cukup imbalance, maka tim kami melakukan augmentasi, yaitu dengan scale seperti ini, baik dalam IHC maupun dalam HER2. Kemudian didapatkanlah overview seperti ini. Untuk jumlah datanya dari train, validation, dan tes, kemudian hasil augmentasinya jadinya seperti apa, jumlahnya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan pre-processing yang dilakukan pada gambar TMA itu sendiri, yaitu ada 4 tahap yang dilewati, yaitu yang pertama ada ROI selection, yang di sini, yang merupakan dia fungsinya untuk menentukan area tumor menggunakan platform Cytomine. Kemudian yang kedua ada color histogram filtering, yaitu untuk menghilangkan area non-tumor dan artifak. Kemudian yang ketiga ada image normalization dengan tujuan untuk mengurangi variasi pewarnaan dan iluminasi. Kemudian dilanjut dengan patch extraction, yaitu patch yang memang resolusinya 1024 kali 1024 diekstrak secara sistematis dari ROI yang memang mengandung tumor. Kemudian, berdasarkan preference tersebut, dengan informasi dataset dan augmentasi serta preprocessing yang dilakukan, dalam kerja praktik ini kami melakukan eksperimen sebagai berikut. Nah, ini merupakan baseline. Jadi baseline yang dilakukan di sini ada menggunakan CNN Mobile Net V3 Large, kemudian ada Exception M, ada Medium, ada juga Efficient Net V2 Medium, kemudian Transformer. Nah, di sini perbedaannya adalah yang sebelumnya itu hanya menggunakan CNN, sedangkan pada eksperimen yang dilakukan pada kerja praktik ini, kami juga menjalankan transformer. Nah, kemudian ada VIT yang dijalankan, VIT base P32, ada Swinty atau Swin Transformer Small P4W7, dan DIT Small P16. Dari hasil baseline ini didapatkan hasil-hasil confusion matrix sebagai berikut. Cukup banyak yang dihasilkan. Nah, ini untuk salah satunya. Untuk membanat Fitri Large, itu untuk IHC-nya ada makro F1-nya sebesar 0,6840, ada weighted F1-nya 0,8967, dan balance akurasinya 0,9433.
Kemudian untuk kartunya, itu makro F1-nya 0,6734, weighted F1-nya 0,8945, dan balance akurasinya itu 0,9261. Nah, dari hasil baseline ini didapatkanlah kesimpulan, dan memang ini bisa dibilang merupakan step yang cukup merubah alur saya dengan tim untuk IKP ini, yaitu pembentukan sebuah fusion model. Jadi memang kami mengambil dua hasil terbaik, yaitu dari CNN ke CNN kami mengambil MobileNet V3 Large, kemudian yang hasil transformer kami mengambil yang VIT. Dengan resolusi 1024 kali 1024 kali 3, kami mendapatkan benefit Trilarge ini 1200, memiliki 1280 feature, dan VIT base itu memiliki 798 feature. Masing-masing di dance ke 512, dan didapatkan hasil fusion model atau gabungan yang merupakan gabungan dari Mobile Net Feature itu sendiri dan VIT. Di sini didapatkan fusion model itu ada dua bentuk yang kami lakukan dan kami jalankan sebagai eksperimen, yaitu yang pertama ada concatenation atau concat, penggabungan secara langsung, dan ada juga concat itu bisa dibilang kayak gabungan sebagian dari Mobile Navy 3 dan juga sebagian dari VIT kemudian digabung. Dan ada juga addition, yaitu penambahan secara langsung dari Mobile Navy 3 dan juga model VIT. Kemudian dari hasil fusion model itu kami menjalankan kembali, yaitu gabungan dari VIT dan Mobile V3 dalam bentuk concat dan addition. Dan di sini untuk yang dilakukan ini untuk yang IHC 3 kelas dan Hartu. Sebagai tambahan catatan, mengapa di sini ada IHC 3 kelas? Karena baru didapatkan informasi setelah beberapa waktu perjalanan bahwa pada data tes IHC 1 itu datanya kosong, memang itu merupakan bawaan dari data setnya sendiri, sehingga memang kami menjalankan dua eksperimen, yaitu IHC yang menggunakan 3 kelas saja dan IHC yang 4 kelas, yaitu data IHC 1 tetap dianggap ada walaupun memang isinya tidak ada. Di sini ada fusion concat dan fusion addition, ada augmentasi tanpa preprocessing, ada tanpa augmentasi tanpa processing, ada juga augmentasi tanpa preprocessing dan tanpa augmentasi dan juga tanpa preprocessing. Nah, berikut flow-nya sama juga untuk yang IHC 4 kelas. Berikut untuk merupakan confusion matrix-nya dari semua yang dijalankan. Dan ini semua hasil eksperimen yang dilakukan mulai dari CNN, yang terdiri dari Mobile Net V3, Exception, dan Efficient Net V2. Yang di-highlight ini merupakan hasil terbaik dari masing-masing kategori. Metrik evaluasi. Kemudian dilanjut dengan transformer, ada VIT dan Swing Transformer. Kemudian dijalankan Fusion Concat, Fusion Addition. Kemudian sempat dijalankan juga multi-stage training, tapi karena hasilnya tidak bagus, jadi kami fokus ke yang murni fusion saja. Nah, di sini didapatkan best performance untuk yang IHC 3 kelas itu terdapat di Fusion Concat dan Fusion Addition. Untuk makro F1 IHC-nya itu yang terbaik ada di Rerun Fusion Addition. Kemudian untuk yang makro F1 Hertu itu terbaik di keduanya, di Fusion Concat dan di Fusion Addition. Sebesar 0,8531 dan 0,7867 dan 0,8202. Jadi memang di sini untuk fitur yang ditekankan, metrik evaluasi yang diprioritaskan adalah F1. Kemudian ini merupakan hasil yang untuk IHC 4 kelas, kami menjalankan kembali untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian didapatkan untuk makro F1 IHC itu terbaik pada Fusion Concat untuk yang IHC 4 kelas di gabungan antara MobileNet V3 dan VIT tanpa augmentasi di 0,8119. Kemudian ini untuk weighted F1-nya terbaik di Fusion Concat. Kemudian untuk balance akurasi itu terbaik di
baseline VIT tanpa augmentasi sebesar 0,9558. Jadi kesimpulannya adalah kami menjalankan baseline terlebih dahulu. Kemudian dari baseline itu, CNN dan juga Transformer, kami mengambil dua terbaik masing-masing dari CNN dan Transformer untuk digabung sebagai fusion model, yang mana terdiri dari fusion concat dan fusion addition. Nah, kemudian dari fusion itu di-running kembali sampai mendapatkan hasil terbaik. Nah, hasil-hasil ini yang kami berikan kepada dosen pengampu lapangan kami, karena memang ini kebetulan proyek dengan dosen, jadi kami berikan hasilnya kepada mereka untuk membantu mereka dalam melakukan penulisan paper. Mungkin untuk hasil kerja praktik yang saya lakukan selama periode yang saya sebutkan di awal, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila memang terdapat kritik dan saran ataupun follow up yang memang ingin Bapak Nurul Ihsan ajukan kepada saya melalui email maupun Telegram, saya akan terbuka dengan hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.